Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IPS semua. Kali ini kita akan membahas letak astronomis Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, menjelaskan letak Indonesia secara astronomis. Yang kedua, menjelaskan dampak letak astronomis terhadap kehidupan. Yang ketiga, menjelaskan luas wilayah Indonesia. Dan yang keempat, menjelaskan batas wilayah Indonesia. Pengertian letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis-garis yang melingkari atau mengelilingi permukaan bumi secara melintang. Sementara garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Untuk lebih memahami letak astronomis Indonesia, perhatikan peta berikut ini. Pada posisi 95 derajat bujur timur, merupakan wilayah paling barat Indonesia, berada di Pulau Brunei. Sedangkan pada posisi 141 bujur timur, merupakan wilayah paling timur Indonesia, berada pada wilayah Merauke. Untuk posisi 6 derajat lintang utara, merupakan wilayah paling utara Indonesia, berada pada Pulau W. Dan pada posisi 11 derajat lintang selatan, merupakan wilayah Indonesia yang paling selatan, berada di Pulau Rote. Berdasarkan garis lintang 6 derajat LU sampai 11 derajat LS, Indonesia berada di wilayah dengan iklim tropis. Karena iklim tropis berada pada lintang 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara dan 0 derajat sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan. Beberapa dampak bagi Indonesia dengan iklim tropisnya. Yang pertama, terdapat hutan hujan tropis yang sangat luas. Yang kedua, curah hujan yang tinggi. Yang ketiga, mendapat sinar matahari sepanjang tahun. Dan yang keempat, kelembaban udara yang tinggi. Lalu, bagaimana dampak letak astronomis Indonesia bila kita lihat dari garis bujur? Sebagaimana kita ketahui, Indonesia berada di garis bujur 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Letak ini menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah waktu. Apa saja itu? Yang pertama WIB, kedua WITA, yang ketiga WIT. Waktu Indonesia Barat berbatasan dengan garis bujur 105 derajat bujur timur. Daerah ini berselisih waktu 7 jam lebih awal dari GMT. GMT adalah singkatan dari Greenwich Mean Time. Ini adalah titik di bumi yang menunjukkan bujur 0 derajat, terletak di kota Greenwich, Inggris. Kota Greenwich menjadi acuan waktu bagi negara-negara di dunia. Daerah yang meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya termasuk dalam waktu Indonesia Barat atau WIB. Yang kedua, WITA atau waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Tengah berbatasan dengan garis bujur 120 derajat bujur timur. Daerah ini berselisih waktu 8 jam lebih awal dari GMT. Meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Yang ketiga, WIT atau daerah waktu Indonesia Timur. Daerah ini berbatasan dengan garis bujur 135 derajat bujur timur. Daerah ini berselisih waktu 9 jam lebih awal dari GMT. Meliputi Kepulauan Maluku, Papua, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Di samping memiliki banyak keuntungan, ternyata letak astronomis Indonesia juga memiliki beberapa dampak negatif. Yang pertama, rawan terjadi banjir. Yang kedua, kekeringan pada musim kemarau. Yang ketiga, terjadinya pemanasan global. Berikutnya kita akan membahas tentang luas Indonesia.
Berdasarkan informasi dari Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Indonesia untuk daratan adalah 1.922.570 km persegi dan perairan 3.257.483 km persegi. Bila ditotal, luas wilayah Indonesia adalah 5.180.053 km persegi. Selanjutnya, kita akan membahas batas wilayah Indonesia secara geografis dan astronomis. Untuk bagian barat, di darat kita tidak berbatasan dengan negara manapun. Di laut, kita berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan India. Untuk bagian selatan, di darat kita berbatasan dengan Timor Leste. Dan untuk di laut, kita berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan Australia. Untuk bagian timur, di darat kita berbatasan dengan Papua Nugini, dan di laut kita berbatasan dengan Samudra Pasifik. Untuk bagian utara, di darat kita berbatasan dengan Malaysia, dan di laut kita berbatasan dengan perairan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Batas wilayah laut Indonesia. Yang pertama, batas laut teritorial adalah batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil atau 19,3 km keluar ke arah laut lepas. Yang kedua, batas landas kontinen merupakan dasar laut yang jika dilihat dari segi geologi maupun geomorfologinya merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Landas kontinen ini memiliki kedalaman kurang dari 200 meter. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Luas ZEE Indonesia adalah 2.936.345 km persegi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan peta berikut ini. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.